Halo guys, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Sipa Motor Channel. Untuk yang baru bergabung, kalau ada tulisan merah seperti ini, capture saja guys. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Oh ya kawan, kali ini saya akan bagikan tips dan trik atau tutorial cara merubah NMAX ABS menjadi non ABS ya. Ini dikarenakan dari modul ABS-nya yang sudah rusak ya, atau kebakar PCB-nya. Nah itu kan harganya lumayan, sekitaran 5 jutaan guys, mantep harganya. Nah gimana cara mengakalinya? Yang paling aman adalah itu tanda kutip modul itu udah tidak bisa dibenerin ya, harus ganti gitu misalnya. Nah karena biayanya cukup lumayan guys, langkah yang paling aman adalah downgrade ke sistem non ABS ya. Apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara merubahnya, simak guys. Oke guys, langkah pertama yang kalian harus sediakan untuk downgrade NMAX ABS ke non ABS adalah yang pertama ECU ya. Nah, ECU untuk non ABS itu dia kodenya nih, bisa dilihat guys, kodenya 2DP1 ya. Kalau untuk bawaannya ABS itu 2DP0 ya. Nah kalau yang non ABS 2DP1. Awas jangan sampai kebalik ya guys ya, apalagi beli online itu harus teliti. Kodenya untuk non ABS itu 2DP1 ya guys ya. Ini udah kita sediakan ECU-nya. Yang kedua, jangan lupa rokok terus kopi guys, biar kita pasangnya enjoy ya. Dan fokus. Dan jangan lupa kabel ya, kabel perkiraan sekitar 1 meter cukup lah ya. Ayo kawan, kita ikuti. Kita dekatkan kameranya biar jelas ya. Oke kawan, kameranya sudah saya dekatkan, dan sedikit yang saya mau terangkan, apa sih perbedaan ECU ABS dan ECU non ABS ya. Perbedaannya dari jalur speedometer ya kawan ya, dari jalur yang ke speedometer. Nah kalau sistem ABS itu dia ngambil sinyal untuk speedometer dari modul ABS-nya itu sendiri ya guys ya. Nah jadi ketika modul ABS itu mati atau gosong, rusak lah ya, otomatis speedometernya itu nggak jalan guys, timbul kode 42 ya, sensor ABS-nya nyala terus ya, speedometer nggak jalan ya. Nah itu faktor-faktornya. Kalau kondisi motor itu tetap hidup ya kawan ya, masih bisa dipakai, masih bisa hidup ya motor. Yang nggak berfungsi itu yang ke bagian speedometernya. Tentu itu sangat ini ya bagi pemilik motor sendiri. Kalau pengennya motor normal itu dirasa kurang lah ya. Nah kalau di ECU non ABS itu sendiri, jalur yang ke kilometer
itu dia ngirim sinyalnya itu dari ECU ya, dari ECU kirim ke speedometer, ke sensor, nah baru bisa bergerak. Speedometernya ya, kilometernya baru bisa bergerak. Nah itu makanya harus dilakukan pergantian ECU kalau downgrade ke non ABS ya. Oke kawan, kita mulai caranya ya. Perbedaan dari ECU non ABS sama ECU ABS adalah dia tidak adanya sensor keluar yang menuju speedometer ya guys ya. Nah adanya di sini di pin ke-6 dari kiri ya. Satu dari kiri posisinya di atas nih ya, di kepala soketnya di atas. Nah ini kita hitung dari kiri ya, 1 2 3 4 5 6. Nah di pin yang ke-6 ini kita tambahin jalur kabel ya. Ini yang telah kita sediakan tadi ya, kabelnya ya, kira-kira panjangnya 1 meter. Nah ini kita tanam di pin yang ke-6. Nah di sini kawan ya, ini kalian bebas mau pakai warna apa aja gitu ya. Bagusnya sih hitam ya guys ya, karena ini adanya kuning ya, gak apa-apa lah. Oke saya pasang dulu kawan. Oke kawan, proses pemasangan penambahan pinnya udah selesai ya. Ini kan susah ya masang pinnya, ini penambahan pinnya susah. Nah saya menggunakan jarum pentul ya kawan ya. Jadi ditanam, jarum pentul ditanam. Nah di sini kita solder. Nah itu cara gampangnya, terserah kalian mau gimana caranya, beda gak apa-apa. Yang penting ini masuk dengan sempurna dan menempel dengan sempurna. Yang jelas harus bisa awet ya guys, yang gak mudah lepas dan menempel sempurna. Intinya gitu aja ya. Lanjut kita pasang ECU nya. ECU nya sudah terpasang dan ini punya kita masukin lagi ya. Terus nih kabelnya harus atur sampai rapi ya, kalian atur sampai rapi kabelnya. Oke yang di ECU udah kelar, lanjut ke ngerubah kabel soket modulnya ya. Kita kupas dulu. Jadi seperti ini ya, kita putus kabel putih polos, kabel hijau, kabel biru polos ya, sama putih strip biru ya. Nah ini saya terangkan satu-satu. Nah ini kabel putih polos ini dari ECU ya. Nah bisa dilihat ya nih. Nah putih polos ini pengeluaran dari ECU, kita potong. Terus hijau polos sama biru polos kita potong juga. Ini dari sensor roda depan ya. Nah, kita potong. Strip putih strip biru kita potong, dan ini strip putih strip biru itu yang ke speedo ya, yang buat indikator ABS nya kita potong ya, karena kan sudah tidak digunakan jadi harus kita matikan. Plus kabel hitam strip putih kita potong ya, kita kupas.
sambungkan kawan. Kabel putih polos sama hijau kita sambungkan ya. Ini dari ECM ke sensor ya. Kabel warna hijau yang ke sensor kita satukan ke putih polos. Terus yang kabel biru polos kita sambungkan ke yang tadi kita pasang kabel yang dari ECU ya. Nah, kita sambungkan ke kabel warna biru. Nah, untuk indikator ABS biar mati, indikator ABS-nya kita sambungkan ke hitam strip putih ya. Hitam strip putih itu apa? Hitam strip putih itu ground ya, masa. Nah, ini kabel buat indikator ABS-nya kita sambungkan ke masa ground. Saya ngambilnya di sini ya. Jadi rapi tanpa ada jemperan lagi ya. Kabel jemperannya cukup yang dari penambahan pin tadi ya, yang dari ECU satu doang. Lanjut kita tes kawan. Yuk kita tes. Susah lagi. Mana ya? Bentar, saya perlu bantuan ternyata. Oke guys, setelah saya nyari bantuan ternyata ada ya, istri saya. Pegangin wah, mau kasih tahu ke penonton. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita tes. Nah, ini indikator ABS-nya udah mati ya. Kita tes ya. Fokus ke sini. Nah, hidup kawan ya. Kita tes sekali lagi. Oke. Speedometernya udah kembali normal. Nah, ini juga indikator ABS-nya juga udah mati ya, guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat tutorialnya untuk kalian semua ya. Jumpa lagi di tutorial berikutnya ya. Nah, ini coba saya hidupkan dan normal juga ya. Oke kawan, ini perakitannya udah selesai ya. Jadi untuk remnya, modul yang bekasnya itu bisa dipakai lagi ya guys ya, karena posisinya ini posisi dinamonya nggak menutup lubangnya ya, jadi bisa dipakai kalau kebetulan lagi pas nutup dinamonya yang di dalam ini pas nutup katupnya. Nah, ini bisa diakalin lagi pakai disatuin gini ya, pakai baut bikinan, baut berlubang bikinan ya. Ini bisa disatuin kalau posisinya menutup, karena ini posisinya terbuka, jadi kita nggak apa-apain, langsung bisa pakai ya guys ya. Oke, cukup di sini tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya atau aktifkan loncengnya, klik tombol subscribe-nya biar gak ketinggalan konten-konten saya berikutnya ya guys ya. Atas kehadirannya saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk kritik dan saran kami sediakan di kolom komentar ya guys ya. Akhir kata,
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.